Berikutnya pemirsa, pelanggan PDAM di Kota Bekasi mengeluhkan krisis air bersih yang terjadi beberapa hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Retani Rahayu dengan NPM 213515516071. Saya salah satu mahasiswi mata kuliah Metode Penelitian Administrasi R03 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila SIPMA. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 1 sebelum UTS. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan terkait alasan saya memilih topik penelitian yang telah saya ambil. Adapun topik tersebut adalah terkait pelayanan yang diberikan perusahaan daerah air minum PDAM kepada masyarakat Kota Bekasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Alasan kenapa saya memilih topik terkait pelayanan yang diberikan perusahaan daerah air minum (PDAM) kepada masyarakat Kota Bekasi karena air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup terutama manusia yang berkembang dengan berbagai macam kebutuhan dasar manusia. Air menjadi kebutuhan primer yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, sampai kebutuhan pengelolaan industri. Sehingga fungsi air tidak hanya terbatas untuk menjalankan fungsi ekonomi saja, namun juga sebagai fungsi sosial. Alasan lainnya saya memilih topik tersebut dikarenakan belakangan ini masyarakat Kota Bekasi mengalami permasalahan kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023. Kelangkaan ini terjadi sangat lama, yakni sekitar 2 minggu bahkan lebih. Warga mengalami kesulitan air yang disebabkan oleh tercemarnya Kali Bekasi oleh limbah. Kondisi tersebut membuat warga harus membeli galon air untuk keperluan sehari-hari, yang mana dengan membeli galon setiap hari menambah beban masyarakat dalam pengeluaran rumah tangga. Sebagai salah satu warga Bekasi, saya juga merasakan dampak dari kelangkaan air tersebut, di mana hampir setiap harinya saya dan keluarga saya harus mencari air. Untungnya depan rumah saya adalah masjid yang menggunakan jet pump, sehingga kami dan warga sekitar mendapatkan air bersih dari masjid depan rumah saya itu. Bahkan tak jarang warga mencari air hingga larut malam. Selain mengalami kelangkaan air juga, warga mengeluhkan setelah air pump tersebut nyala, bau yang ditimbulkan dari air pump tersebut sangat tidak enak dan bahkan warna dari air pump itu hitam sehingga tidak layak untuk digunakan. Hal tersebut juga saya rasakan sendiri, air pump yang saya tampung menimbulkan bau yang kurang sedap dan air yang diendapkan tersebut besoknya akan muncul buih-buih yang warnanya seperti karat. Air tersebut juga saat digunakan untuk mencuci baju warna putih menimbulkan noda-noda baru yang seharusnya mencuci menjadi bersih ini malah jadi kotor. Kelangkaan air tersebut menimbulkan keresahan warga Bekasi. Banyak warga yang melakukan komplain kepada petugas PDAM melalui laman Instagram @tirtabagasasi. Salah satunya dari akun Mega Yulianida. Seminggu sekali mati bisa 2-3 hari. Masa air dikuras terus setiap minggu sebulan 4 kali mati? Aneh banget. Selain itu, tanggapan lainnya berasal dari akun Galeri Bayi Nida. Air tidak layak, selalu aja bau hitam kayak comberan, sering mati berhari-hari, dan keluar cacing merah kecil-kecil. Dan masih banyak komplain-komplain lainnya. Namun, dari banyaknya komplain warga yang diajukan kepada Perumda Tirta Bagasasi, sangat minim respon dari Perumda PDAM. PDAM sendiri merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam pengoperasiannya sebagai badan pelayanan masyarakat. PDAM sebagai organisasi sektor publik mengutamakan pemenuhan kepuasan masyarakat melalui penyediaan barang dan pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Namun, hal tersebut tidak terjadi di lapangan. Masyarakat yang mengalami kelangkaan air serta mendapatkan kualitas air yang buruk tetap harus membayar pam dengan harga yang lumayan mahal, yakni sekitar Rp170.000. Hal tersebut tidak sebanding dengan air pam yang diterima oleh warga Bekasi. Maka, dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, PDAM harusnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, kemudian membuat ukuran-ukuran kepuasan tersebut. Karena tujuan organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan.
Bila harapan pelanggan dilampaui oleh pelayanan yang dirasakan, maka kualitas pelayanan tersebut sangat berkualitas. Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan menentukan dalam menumbuh kembangkan perusahaan agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Dari adanya kasus tersebut, Perumda Tirta Bagasasi memutuskan untuk melakukan peralihan air dari Kali Bekasi ke Kali Malang. Peralihan tersebut dilakukan melalui metode pipanisasi. Harapannya, pelanggan Perumda Tirta Bagasasi tidak lagi mengalami krisis air bersih. Namun, pada faktanya, diberlakukannya peralihan air baku tersebut juga masih menjadi masalah bagi masyarakat. Karena dinilai tidak ada bedanya, masyarakat masih mengalami kesulitan air bersih. Selain itu juga, Perumda Tirta Bagasasi melakukan pendistribusian air bersih melalui mobil-mobil tangki di 3 wilayah. Antara lain ada Babelan, Tarumajaya, dan Pondok Ungu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Liputan 6, Perumda Tirta Bagasasi bersama BPBD sudah menyalurkan sebanyak kurang lebih 3 juta liter air bersih. Namun solusi ini juga masih kurang efektif sebab mobil-mobil tangki sangat terbatas adanya dan semua pelanggan tidak terlayani. Sebagai masyarakat Bekasi sendiri, saya memandang bahwa pelayanan PDAM dianggap belum bisa memberikan hasil produksi yang baik. Karena masyarakat lebih cenderung melihat pada hasil akhir produksi. Munculnya berbagai keluhan dan sorotan pabrik terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bagasasi merupakan tantangan bagi instansi tersebut untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk mengetahui kualitas pelayanan PDAM, maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bagasasi di Kota Bekasi, sehingga diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai air bersih di Kota Bekasi. Jika disimpulkan, masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, pelayanan yang diberikan oleh PDAM. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kurang tanggapnya pelayanan yang diberikan oleh PDAM dan kurang responnya terhadap keluhan masyarakat. Seiring dengan perkembangannya zaman, proses pengaduan dapat dilakukan secara mudah dengan mengomentari salah satu postingan atau direct message atau DM pada laman Instagram Tirta Bagasasi. Namun hal tersebut masih kurang baik dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasasi dalam merespon masyarakat. Yang kedua, mengenai Kali Bekasi yang menjadi sumber air baku yang selalu mengalami pencemaran, sehingga menyebabkan pemberhentian distribusi air bersih kepada masyarakat. Selain itu, akibat dari pencemaran tersebut, air menjadi berwarna hitam atau coklat dan terkadang menimbulkan bau yang kurang sedap. Air yang tidak menyala tersebut merepotkan masyarakat dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat setiap harinya. Adapun pertanyaan peneliti yang ingin diajukan diantaranya yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bagasasi Kota Bekasi? Yang kedua, apa saja faktor penghambat yang dialami oleh perusahaan daerah air minum PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bekasi? Selain itu, judul yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitas perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bagasasi di Kota Bekasi. Sekian penjelasan saya terkait alasan saya memilih topik tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.